Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dari Universitas Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah. Pada video ini saya ingin membahas tentang laporan auditor independen. Apa sih yang dimaksud dengan laporan auditor? Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya atau apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Laporan audit juga merupakan media formal yang digunakan oleh auditor dalam mengomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas laporan keuangan yang diaudit. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendapat atau opini auditor independen. Dalam pendapat auditor terdapat 5 jenis-jenisnya. Yang pertama ada pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua ada bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor. Bentuk baku atau secara lengkap umumnya disebut sebagai pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku. Dan yang ketiga ada pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dan yang keempat ada pendapat tidak wajar. Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dan yang terakhir ada pernyataan tidak memberikan pendapat. Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Selanjutnya ada elemen laporan auditor independen. Mengacu pada auditing yang berlaku di Amerika Serikat, dijelaskan bahwa agar pemakaian laporan keuangan dapat memahami laporan audit standar profesional, telah menyediakan kata baku untuk laporan audit. Laporan audit standar tanpa pengecualian berisi 7 bagian yang berbeda. Yang pertama ada judul laporan, harus menggunakan judul yang mengandung kata independen. Dan kedua, ada alamat laporan audit ditujukan kepada perusahaan, para pemegang saham atau dewan direksi perusahaan. Yang ketiga ada paragraf pendahuluan. Yang keempat ada paragraf ruang lingkup, pernyataan faktual tentang apa yang dilakukan oleh auditor dalam proses audit. Yang kelima ada paragraf pendapat, dan yang keenam ada nama KAP, dan yang terakhir ada tanggal laporan audit. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.